dulu, saya minta fokusnya dulu biar tidak mengulang-ulang. Ini selangkahnya pakai dilema, karena Gusti Allah itu memberi saya luar biasa punya angin tenggorokan saya ini. Jadi kalau berbicara itu kadang kalau sudah kena angin luar itu agak sering gitu ya. Saya lihat sih buahnya wakil sampai dapat sih buahnya ada kan? Saling ini nggak apa-apa. Jangan terpesona di halaman depan kita, halaman yang paling belakang dulu. Hari ini workshop pemberdayaan perempuan, halaman paling belakang. Halaman paling belakang, kenapa? Di dalam sebuah program, kalau kita pelajari, rata-rata itu kita diajarkan membuat produk. Di sini ada produk, price, promotion, dan place. 4P merupakan dasar semua bisnis. Ibu-ibu mau bisnis rumahan, mau bisnis besar, bisnis menengah, itu 4P. Apa saja Bu? Produk harus mempunyai produk yang dijual. Yang kedua, apa Bu? Tahu harga, cara posting, cara penentuan harga. Yang ketiga, ibu tahu namanya promosi atau marketingnya, pemasarannya. Yang keempat itu adalah place, tempatnya itu sesuai juga. Saya mulai dari promosi dulu, karena apa? Saya hari nanti butuh waktu terpanjang untuk menerangkan di dua ini, produk dan harga. Ibu akan diajari bagaimana membuat produk dan menentukan harga jualnya bagi negara, omset negara, modal negara. Ibu-ibu, coba dibaca marketing halaman pertama. Apa kalimatnya? Di tempat kerjanya. Di halaman terakhir ya, di halaman terakhir yang paling atas. Pemasaran, marketing. Ibu-ibu, marketing itu bukan tentang menjual produk, bukan. Marketing itu yang pertama memperkenalkan produk, membuat orang senang produk kita, membuat puas pelanggan kita, baru minta lagi. Sama kalau sama jalan nikah dulu. Mas bisa nggak apa-apa jadi pengalaman ya, belum menikah. Uang jalan menikah dikenalkan dulu, dibuat senang. Setelah itu merasakan kepuasan, minta lagi. Betul? Rodok selamat ya. Jadi orang itu harus kita kenalkan dulu, dibuat senang, merasa puas, baru ada namanya permintaan ulang. Itu marketing. Jadi kalau selalu berpikir orang sales itu ya kok itu dolar. Setelah itu apik-apikan, dulu kosmetik banyak kan yang lewat itu jangan. Ada yang pipi kita sampai gosong, ya kan? Ada yang bibir kita sampai hitam karena lipstiknya nggak cocok. Itu nggak bisa repeat order. Itu bukan marketing yang bagus, ya. Jadi di pelatihan ini nanti saya hari tugasnya dua, membuat produk dan menghitung harga. Saya bagaimana jenengan bisa menjual itu. Bagaimana marketingnya tadi itu menyenangkan orang dulu sesuai kebutuhannya, orang itu merasa puas, baru dia akan membeli lagi. Jadi kalau sekarang yang punya bisnis di rumah itu ada toko, ada yang jual gorengan, mungkin daster kayak saya, baju muslim ya kan. Paling penting memperkenalkan produk, apa Bu? Setelah itu membuat senang, orang merasa butuh, merasa puas, baru dia akan membeli barang. Nah, itu marketing. Jadi kalau kita di dunia bisnis, di dunia apapun yang namanya ada penjualan, harus paham ini. Jadi kalau orangnya senang Bu, merasa puas, dia akan mencari jalan. Contoh di sini cuma tulis lokasi di sini. Masih ini ya, kejar bebek. Nah, kenapa kok senang? Kok mesti beli? Enak. Jadi customer kita senang, terus murah oleh akeh, terus gurih, fresh. Nah, orang merasa puas. Setelah puas dia akan cari lagi. Suami kita kalau puas kan mesti jalan dong. Masih jalan nggak perlu. Jadi paham maksudnya masih jalan itu loh. Jadi paham. Jadi mari makan sambil bojone itu pedesem enak, punya tempe gitu ya, pakai kemangi, akhirnya istrinya tidak lagi, suaminya tidak lagi, ya itu. Berikutnya yang kedua apa Bu di situ?
Tujuannya marketing itu apa? Golek hati betul. Saya tidak sulit guys. Menungso itu nek dodol paling gampang. Pokoknya gula sak ngene, dodole sak ngene, ono batine. Betul. Tujuan marketing itu cari omset, cari batin. Tetapi jangan lupa kepuasan pelanggan itulah yang mendasari omset kita. Omset kok bapak pun jualan kabeh. Kok tahu jualan? Misal, saya jualan bebek tadi ada berapa di sini? 15.000, 18.000, 17.000. Kalau dia sehari mendapatkan 50 bungkus bebek atau 30, omsetnya adalah 17.000 kali 30, 510.000 omset. Itu paham ya? Terus berikutnya. Langkah yang diambil, yang pertama produknya harus apa? Bagus, jelas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan manusia pertama itu apa sih? Makan. Makanya bisnis yang tidak akan pernah bisa habis makan zaman, tidak pernah akan habis idenya adalah kuliner. Betul ya? Bapak-bapak saya senang kopi ya. Padahal kopi ya minum wae, tapi sugar apa ya bro sugar itu? Gula Jawa, gula Jawa dia akan berbeda. Ya. Kemudian di kegiatan kita marketing setelah produk harganya harus bersaing. Makanya 4P ini nggak bisa bilang. Yang terakhir promosi. Ibu-ibu pernah nggak? Misalnya gini, harga jualnya 17.000, promosinya 20.000, diskon hari ini dicoret gitu ya, jadi 17.000. Padahal harga aslinya ya 17. Cuman karena bahasa marketing 20.000 ulang tahun dicari misalnya diskon 3.000 semua produk. Padahal ya aslinya rego 17. Sama kayak saya beli baju di Matahari, di tempat-tempat manapun. Sebenarnya harga aslinya ya itu, kadang-kadang harganya kelihatan naik, dicoret diskon 70% sama nusuan. Padahal aslinya ya harganya produk. Iya, ya kan? Menarik konsumen. Sama, nanti kita akan membuat produk yang bagus, harganya juga bagus. Harga bagus itu apa? Satu terjangkau dan di tempat yang benar. Place tempat itu Bu, saya ceritakan. Kalau jenengan di sini jualan untuk balap, lakukan. Tapi kalau saya jualan di Blitar, saya survei tidak laku. Satu Blitar itu adem, anyes. Di sana itu lalu balap gak bisa sendiri. Karena apa juga petisnya mahal di sana, karena jauh dari sini kan. Kalau di sini jualan kelompok depan untuk balap pasti laku keras, tapi di Blitar beda. Contoh lagi, di daerah Batu sama jualan es, jauh es terjang, Banten enggak bisa. Sana yang laris bakso, bener kan? Terus apa lagi? Jaga bakar, jaga itu apa aja sendiri apa? Ketan sih ditunggu itu, ketel bakar itu Batu bagus karena tempat pengaruh dengan namanya produk yang dijual. Nah di Gelagahan ini yang paling laris apa? Tadi nasi bebek, mungkin es teh, mungkin malah es caul atau es degan karena hawanya mungkin panas. Kayak saya di Candi juga panas, yang penting nggak panas mata. Nah di kegiatan kita marketing seperti itu harus tahu dulu. Misal di daerahnya itu deket PPI, yang paling laris apa? Jualan snack anak-anak. Dekat sekolahan yang paling laris jualan anak-anak. Mungkin sosis, mungkin ayam pop nanti, mungkin es apa? Cilok, sempol. Nah, tempat menentukan prestasi ya ini, tempat menentukan bisnis. Contoh lagi, jenengan seorang guru di lingkungan sekolah, sing laris paling ya daster, jilbab, ya kan Bu? Jilbab, daster itu laris di sekolah. Terus tupperware, dicicil sampai sekolah itu gak hati gitu ya. Soalnya wayang bati seneng tupperware anyar tuku dewe, wayang bati tuku dewe gitu ya. Itu saya juga kayak gitu kayaknya Bu. Nah,
Di kegiatan Bu seperti ini nanti kita mungkin nggak punya produk, harus ada yang dijual, termasuk jasa. Oke? Jadi di kegiatan marketing Bu itu sebenarnya gampang, meskipun kayaknya sulit. Ya, saya termasuk orang yang dijual lak-laktung. Tahu lak-laktung Bu? Lak-laktung itu bahasa Gedangan ya, bahasa Candi dan bahasa sini apa santai, sak kenek. Saya ini juga jualan daster sama gamis sama jilbab. Wes pokoknya tak taruh di status gitu aja. Ada yang pesen ya tak kirim, kalau enggak ya saya sibuk ngajar gitu ya. Nah itu omset sebulan itu bisa 20 juta. Ya teman-teman dosen, teman-teman saya, orang apa ini kenalan saya ya, murah-murah gitu. Bagian jilbabnya kok bagus gitu. Ya semakin bagus gitu kan ya. Jadi kita api ada yang pesen. Diri kita juga termasuk marketing. Ibu-ibu di medsos saya yang kemarin saya kirim di YouTube itu kan YouTube saya hari juga punya YouTube. Itu adalah cara menjual diri. Saya ini menjual diri. Jadi kalau orang melihat, oh Kak Dian pakai materi enak, wangi seger, wangi manis, menyenangkan, baik hati, laris, betul? Kayak kiai. Sekarang kiai, bunyai, yang laris apa sih? Yang lucu, yang ramah. Saya kejem-kejem kereng-kereng gak payu sekarang. Dosen itu kalau kejem sekarang itu langsung diselesaikan sama kampus. Jadi kalau mahasiswa mau melihat nilainya itu ada namanya aplikasi. Ada namanya aplikasi. Dosen itu dinilai oleh mahasiswanya. Setelah mahasiswanya submit atau enter atau masukkan nilai buat dosennya, baru bisa lihat nilainya sendiri dari dosen tersebut. Jadi dosen sekarang itu nek kejem-kejem killer suka penghubung, gak payu. Jadi senang dosen sing ramah, sing kayak nilainya api-api gitu ya. Jadi mahasiswa sekarang juga menilai dosen itu secara kinerja. Artinya apa? Dosen juga harus mampu menjual dirinya. Sampai juga harus bisa menjual diri ke suami. Kalau suami misalnya teko kerja wis diomeli ya balinane nang warkop. Sik mah rapat nang warkop. Sik mah kuotaku entek kaya gak tugas nang warkop cari wifi. Betul? Nah, kita harus pandai menjual diri termasuk ke tetangga. Kalau sampai punya produk, tetangga kita itu ya apa caranya butuh dengan produk sampean. Butuh dulu. Kalau makanan yang butuh apa? Perut. Saya tuh kalau memikirkan banyak tamu sampai ngomong pasti beli, ya kan? Nah, seperti itu. Itu marketing. Sama juga sama. Marketing diri sampean. Contoh, kalau ada lomba, kalau ada kegiatan, sing diceluk Pak Lurah sampai Bu Lurah itu biasanya sing apa sih? Warga yang apa? Ibu yang apa? PKK yang apa? Akas, rajin, terus ngono ya, resian, adus maksudnya ya. Ada kan ibu itu sing males adus, males dandan itu yono ya. Dasteran, bolong-bolong kayak saya di rumah. Nah, itu nggak bisa menjual dirinya. Jadi kalau lomba apa ini ada lomba paduan suara, ada lomba seperti ini memasak, menghias tumpeng. Itu ibu yang diambil pasti yang punya itu kan. Itu namanya marketing diri sendiri. Saya ini sampai hari ini ya marketing diri sendiri. Ya apa caranya payu jadi pembicara. Ya pulaan ilmu gitu ya. Nah produk juga sama pulaan ilmu. Selanjutnya bawahnya target, betul. Aku jupe dulu tadi. Oh iya, Mas jupe. Ada tambahan apapun selain Pak? Proses, jadi prosesnya seperti ini terus. People itu target kita, orang-orang yang akan kita minta membeli produk kita. Terus SDM sampai sendiri, tadi nek dodolan panganan ya harus ketok resi ketok wangi misalnya mungkin ya, terus ketok resian tokonya gitu ya. Terus physical evidence. Nah, physical evidence itu bukti nyata sampai punya warung. Sekarang ini tidak terlalu penting karena apa? Banyak online. Sampai tahu orang yang jualan di online itu belum tentu punya toko, betul? Kayak saya ini mungkin tokonya di rumah saya, di ruang tamu saya. Tapi di online ada. Kayak Shopee itu belum tentu dia punya toko, tapi tokonya di Shopee. Physical evidence itu kalau sampai punya dunia usaha yang sifatnya harus
izin dan lain-lain. Ini harus ada physical evidence, bukti bahwa fisik sampai punya bisnis, punya tempat untuk melakukan yang namanya bisnis. Misalnya jualan ayam sampai punya rombong, jualan es, jualan sampel sampai punya rombong. Nah, ke depan saya dari Mas Rizal, kita berharap Gelaga Arung ini nanti didata ibu-ibu duafa atau jenengan yang tidak punya pekerjaan, yang barangkali suaminya kena PHK, yang barangkali ekonomi sampai belum bagus, bisa membuat rombong-rombong makanan yang nanti akan kita presentasikan. Di sini kalian belum ada. Nanti akan dipresentasikan oleh Sebari bahwa ini loh menguntungkan dan mudah dibuat. Yang terakhir apa? Target. Saya tanya, target hidup sampai ada yang belum tercapai, Bu? Banyak. Saya senang ibu-ibu itu, mesti banyak. Bapak-bapak saya tanya aja lagi ini mesti jawabnya sampun, Bu. Rabi wis duwe omah wis, duwe maratuwa, duwe anak wis, iso ngopi rokokan beres gitu ya. Kalau ibu-ibu enggak banyak. Satu misalnya naik haji, dua anaknya bisa kuliah, tiga menghajikan orang tua, empat misalnya tidak oleh warisan. Kaget ya, Bu. Di sini tak lihat kok melu gede-gede, latari ombo-ombo sih gede betul, Bu. Terus sawai ombo cilik tapi sawai ombo ya kok enggak. Nah, target hidup kita apa? Saya sarankan ada 4, Bu. Ada namanya penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, penghasilan tahunan. Ini bagus untuk ditulis, Bu, dan bagus untuk dilaksanakan, tapi sulit dikerjakan. Penghasilan harian, Bu, sampai harus punya yang namanya duit kecil. Kayak saya ini punya duit kecil, Bu. Saya ini dagelan jilbab itu paling bagi nek 5.000. Nek konco dhewe bagi 3.000. Nek dulur dhewe tambah bagi belas. Ya. Itu uang harian, enggak apa-apa, saya senang. Jadi kalau saya jualan jilbab kayak kemarin laku 2, warna biru dan hitam, ya saya bagi ini 6.000, Bu. Enggak apa-apa. Buat beli logo, ya kan, buat jajan anak itu harian. Atau sampai punya bisnis bikin sate ayam dijual mentah gitu ya, bikin sampel di di warung-warung. Mie ayam itu harian, betul. Kemudian sama jualan apa lagi? Itu harian. Pentol, cilok itu lagi tren sekarang ya. Saya ini juga suka. Bu, cilok itu saya jadi pembicara di Kalimantan, di Ambon, di Atambua itu perbatasan sama Timor Leste. Itu juga ada pentol di cilok. Jadi itu adalah makanan sedunia. Ada. Bawa sampai pelosok Kalimantan terpencil ada pentol. Karena memang badine lumayan. Siapa yang jualan pentol di sini? Sampai dewe. Gak percaya kalau ya gak digawatno. Gak percaya sampean? Enggak. Ada namanya physical evidence. Mana physical evidence-nya? Bukti fisiknya? Ada. Saya tapi kasih gue ya. Jadi itu, Bu. Itu harian. Yang kedua mingguan. Bisa jadi dengan jadi guru ngaji dibayar mingguan, ngelesi dibayar mingguan, mijet dibayar orang. Itu ada, Bu. Ini mulai sampai pikirkan, enak hidup sampai masih titik-titik tapi pelintu. Yang ketiga bulanan. Biasanya gaji suami. Saya nggak punya suami, Bu, dia janda. Ya apa-apa, cari pacar muda sih bisa pakai bulanan. Ini kata-kata ini itu hebat ini. Cari budak yang bisa mengasih bulanan. Kak pacaran, Bu, ya wis dikasih ini nggak apa-apa. Jadi bulanan. Kalau sampai belum punya, perjuangan. Nggak tahu apa. Apakah sampai jadi tukang cuci di orang laundry itu ya, dibayar bulanan. Apakah sampai mau ngomong apa? Sekarang kan sudah mulai sekolah ya. Terus sepeda motor, cicilan, SUV, DP, antar jemput sekolah. Itu bulanan. Jangan dosa sedikit tapi duit penghasilan. Yang terakhir tahunan. Tahunan itu apa? Kayak saya punya rumah dikontrakkan, sawah disewakan. Lemai omboku kayak orang seseorang sekarang lagi tren kok duwe mobil gak duwe parkir.
Sampai sewa kan Bu bulanan 300 sampai 500 ribu satu mobil. Saya juga punya tanah apa di bidang itu buat medrak di Israel nggak dipakai, saya juga kepikiran buat pakai. Ya, dikasih seseorang kayak malun atau sembarang lah, apa kayu juga nggak apa-apa. Saya bentuk ada paginya, digembok bisa. Mobil itu satu mobil bayar 300 sampai 500 itu bulanan, ya. Jadi target hidup sampean harus ada penjualan itu. Mulai apa? Mulai yang paling kecil harian sampai ke bulanan. Sampun, ada pertanyaan? Sampun? Terpesona lihat saya Bu? Ruangnya ini. Ketemu mudah-mudahan nggak masuk ya? Udah selesai. Baik. Karena saya ini sesama perempuan itu kurang menarik Bu kalau kasih materi. Saya ini rodok api kalau kasih materinya ke bapak-bapak. Jadi kalau saya sambutan yang saya hormati ibu-ibu semua dan yang paling saya sayangi bapak-bapak itu senang. Tapi kalau sekarang saya hadirkan saya hari laki-laki sambil pasti heboh. Karena bawangnya ganteng, senang ya, pinter. Nah ini bisnis cilok itu pasti. Oke, saya hadirkan Sebari. Tugasnya ini membuat produk dan menghitung harga barang yang akan dijual. Itu namanya ilmu costing. Ilmu costing kalau di kuliah Bu 1 semester, tapi di sini nggak usah 1 semester, cukup sama Sebari. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Sebari, biar semangat. Beliau ini seorang chef dari hotel bintang, yaitu dari Santika Premier, yang pernah di Seminyak Bali. Artinya seorang chef yang sudah profesional, turun ke desa yang luar biasa. Jadi beliau benar-benar. Oh iya, tanya ke saya Pak. Persaingan menyikapi, sebentar saya balik ya, duduk lagi ya. Nanti sambil saya balik kalau versi saya. Satu, orang bersaing itu yang bersaing apanya dulu? Apakah harganya, apakah kualitasnya, apakah tempatnya, karena jejeran. Wong Indonesia itu memang punya ini Bu, punya kelebihan. Nek tonggone dagangan sampel laris, dodolan sampel susah. Nek tonggone ya bisnis lele, ya kolam lele. Nanti klaim pisang. Saya ini paham karena sejak kecil sudah bisnis. Jadi kalau kita bisnis baju, kayak laris dasar, tonggone dodolan dasar pisang, betul? Dunia persaingan jangan takut. Sampeyan percaya di pasar larangan, pasar borong pada bedak itu podo dodol wortel, dodol lombok, dodol kentang sembarang. Tapi kenapa rezekinya berbeda? Satu di atas, dari atas, itu paling diminati. Tapi kalau dunia bisnis, pelayanan, kualitas sampai yang rasanya, ya kan? Nah, makanya kenapa warkop di sini ada, tapi beberapa itu yang laris dan kita pasti berbeda, ya kan? Dunia persaingan menyikapinya kita harus menguatkan diri, ya Bu ya. Sampai tahu, ada pepatah, seorang profesor bilang ke saya, dia, apapun di dunia ini kalau kamu kalah, bukan musuhmu yang kuat, tetapi dirimu yang lemah. Jadi kalau sampean kalah saingan, berarti produk sampean yang lemah atau pribadi sampean yang lemah. Ini harusnya dikuatkan. Jadi kalau tujuan tinggi, ada yang kalah, itu bukan lawan yang kuat, tapi yang kalah adalah yang lemah. Paham ya? Oke, Mama Sebari, tepuk tangan yang meriah buat Sebari. Saya mau beliau ini dihajar apa diajar? Itu sedikit loh, dihajar sama diajar. Ya, ini dia ini luar biasa.